Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Sehat selalu semoga ya. Jumpa lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar IPA. Video ini untuk kelas 8, di mana isi materinya merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu pengenalan sel pada bagian sel dan mikroskop. Maka pada bagian kali ini kita akan melanjutkannya dengan bagian kedua, yaitu sel hewan dan sel tumbuh-tumbuhan. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai. Hal pertama yang akan kita bahas adalah struktur sel. Di video sebelumnya sudah kita bahas bahwa sel itu merupakan unit terkecil dari struktur tubuh makhluk hidup. Tapi, apakah sel masih mempunyai bagian-bagian yang lebih kecil lagi? Jawabnya iya. Jika kita mengamati sel di bawah mikroskop, maka kita akan menemukan bagian-bagian yang banyak lagi dari sel itu. Bagian-bagian dari sel itu disebut dengan organel. Nah, organel-organel sel itu apa saja? Nih, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada membran sel, atau ada juga yang menyebutnya dengan sel membran. Sel membran ini dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuh-tumbuhan. Sel membran ini berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan yang diperlukan oleh sel. Bahan-bahannya apa saja? Ada makanan, ada air, ada oksigen, dan juga sisa-sisa hasil metabolisme sel. Kemudian, fungsi lain dari sel membran ini adalah sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan di luarnya. Nah, coba perhatikan gambar itu. Nah, itu merupakan gambar sel membran pada sel hewan yang ditunjuk pada tanda panah itu ya. Kemudian gambar selanjutnya ini yang ditunjuk pada warna merah itu merupakan sel membran pada sel tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah dinding sel. Dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuh-tumbuhan. Jadi sel hewan tidak memiliki dinding sel ya. Dinding sel ini berfungsi untuk melindungi sel tumbuhan. Itulah sebabnya mengapa tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Nah, coba kalian lihat gambar dinding sel itu ya. Itu pada sel tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada nukleus atau inti sel. Bagian ini juga terdapat pada sel hewan dan sel tumbuh-tumbuhan. Jadi nukleus atau inti sel ini merupakan otak daripada sel, karena seluruh aktivitas sel itu dikontrol oleh nukleus atau inti sel, sehingga inti sel ini berfungsi untuk mengatur aktivitas sel. Nah, perhatikan letaknya ya, itu yang ditunjuk pada tanda panah itu merupakan nukleus atau inti sel ya, baik pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Oke, berikutnya yang D, mitokondria. Mitokondria ini terdapat pada sel hewan maupun sel tumbuh-tumbuhan. Mitokondria ini berfungsi memproduksi energi melalui respirasi atau pernapasan sel. Nah, ini yang ditunjuk pada tanda panah merah itu merupakan mitokondria pada sel hewan. Nah, sedangkan yang ini adalah gambar mitokondria pada sel tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang E ada vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan itu berukuran lebih besar daripada sel hewan. Karena vakuola pada tumbuh-tumbuhan ini berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Jadi semacam kantung penyimpanan hasil fotosintesis ya. Nah, lihat ini gambarnya vakuola pada tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang F, kloroplas. Kloroplas ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, di mana kloroplas ini berperan dalam proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, ini dia kloroplas itu ya, yang ditunjuk oleh panah merah itu.
Kemudian yang G ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan berupa atau mirip agar-agar yang menyebar ke seluruh bagian sel. Dan sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat terjadinya proses reaksi kimia. Oke, lanjut. Dan sekarang kita akan bahas perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuh-tumbuhan. Coba perhatikan tabel ini ya. Di tabel ini disajikan beberapa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuh-tumbuhan. Yang pertama bentuknya. Sel hewan itu tidak tetap, sedangkan sel tumbuh-tumbuhan itu tetap. Kemudian, sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuh-tumbuhan memiliki dinding sel. Membran plasma, baik sel hewan maupun sel tumbuh-tumbuhan memiliki membran plasma. Kemudian sentriol, pada sel hewan terdapat sentriol, sedangkan pada sel tumbuh-tumbuhan sentriol tidak terdapat kecuali pada tumbuhan tingkat rendah. Kemudian kloroplas dan plastida itu hanya terdapat pada sel tumbuh-tumbuhan, sedangkan pada sel hewan tidak terdapat. Lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan dan tidak terdapat pada sel tumbuh-tumbuhan. Kemudian silia. Silia ini hanya terdapat pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuh-tumbuhan sebagian besarnya tidak memiliki silia. Kemudian glikoksisol. Pada sel hewan tidak terdapat, sedangkan pada sel tumbuh-tumbuhan terdapat glikoksisol. Selanjutnya vakuola. Pada sel hewan kebanyakannya tidak terdapat vakuola, kalaupun ada bersifat kecil-kecil dan jarang. Sedangkan vakuola pada sel tumbuh-tumbuhan itu terdapat banyak dan berukuran besar. Bagaimana? Sudah paham bukan? Nah, jika kalian sudah paham, coba sebagai evaluasi perhatikan gambar sel hewan dan gambar sel tumbuh-tumbuhan. Amati baik-baik, lalu isi tabel tugas atau tabel evaluasi yang disajikan pada video ini. Oke, jika sudah kamu mengerjakan evaluasinya, maka berakhir pula pertemuan kita pada bagian ini, dan kita ketemu lagi pada video berikutnya, yaitu mengenai spesifikasi sel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.